Halo, perkenalkan nama saya Esther Vernika dari kelas 11 IPA 2. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari EFT, manfaat dari EFT, dan juga cara melakukan teknik EFT. Terapi EFT atau Emotional Freedom Technique adalah metode alternatif yang digunakan untuk mengatasi tekanan emosional. Terapi ini diyakini mampu mengusir emosi negatif yang terdapat di dalam diri kita. EFT ini dikembangkan oleh insinyur bernama Gary Craig di tahun 1990-an. Hingga kini, terapi EFT masih menjadi bahan penelitian dan telah dipakai untuk mengobati kecemasan dan post-traumatic stress disorder. Menurut penelitian, manfaat saat melakukan EFT adalah sebagai berikut. Yang pertama, meredakan stres. Berdasarkan suatu penelitian, orang yang melakukan sesi EFT ini selama 1 jam bisa mengalami penurunan kadar kortisol dalam tubuhnya. Hormon ini juga dikenal dengan istilah hormon stres. Yang kedua adalah mengurangi kecemasan. Dalam studi tertentu yang dilakukan pada 45 orang dengan gangguan kecemasan, para ahli menemukan bahwa terapi EFT ini dapat mengurangi gejala kecemasan secara signifikan. Yang ketiga, meredam sakit kepala. Sebuah riset lain menunjukkan bahwa terapi EFT juga dapat menurunkan frekuensi dan intensitas sakit kepala, tegang atau tension head at chest. Lalu gimana sih cara melakukan terapi EFT ini? Nah, terapi EFT ini bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan praktisi profesional. Metode alternatif ini dibagi menjadi 5 langkah berikut. Yang pertama, kenali masalah. Pertama-tama, kita harus tahu dulu masalah yang ingin kita ubah atau selesaikan. Ini akan menjadi fokus utama kita saat melakukan terapi EFT ini. Yang kedua, tentukan intensitas masalah. Setelah itu, tentukan intensitas masalah yang hendak kita atasi dengan memberi nilai pada skala 1-10. Misalnya, jika masalah terasa sangat berat, kita bisa memberikannya nilai 10. Langkah ini akan membantu kita untuk melihat apakah terapi ini efektif atau tidak. Yang ketiga, tanamkan sugesti positif. Sebelum melakukan EFT tapping, tanamkan sugesti positif dalam diri kita sambil mengetuk titik karate chop. Titik ini berada di tengah-tengah sisi tangan bagian luar yang berdaging atau di bagian bawah kelingking kita. Yang keempat, frasa yang kita gunakan harus berhubungan dengan masalah yang hendak kita atasi. Kita bisa mengatakan, meski tengah menghadapi masalah yang kita hadapi ini, aku mencintai dan menerima diri aku seutuhnya. Yang kelima, sequence. Pada tahap ini, kita mulai melakukan ketukan pada titik-titik tertentu di tubuh sambil mengucapkan frase yang bersifat sugestif tersebut secara berulang-ulang. Lalu di mana aja sih yang harus kita ketuk untuk melakukan terapi EFT ini? Urutan ketukan terapi EFT adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas kepala bagian tengah. Yang kedua, ujung alis berada di atas pangkal hidung. Yang ketiga, sudut luar mata. Yang keempat, tulang di bawah mata. Yang kelima, titik di antara hidung bagian bawah dan bibir bagian atas. Yang keenam, titik di antara dagu dan bibir bagian bawah. Yang ketujuh, titik di dada atas atau di pertemuan antara tulang dada, tulang selangka, dan tulang rusuk pertama. Yang kedelapan, titik di sisi tubuh, kira-kira 10 cm di bawah ketiak. Ketukan ini dilakukan dengan 2 jari atau lebih. Ulangi ketukan sebanyak 5 kali pada tiap titik-titik tertentu. Sebelum melakukan teknik EFT ini, di dalam diri saya terdapat rasa takut, kecemasan, dan juga emosi yang telah saya pendam. Tetapi setelah saya melakukan teknik EFT ini, rasa takut, kecemasan, dan juga emosi yang telah saya pendam dalam diri saya itu telah mereda.